Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Masih dalam pembahasan yang seru kita, yaitu 33 tugas gereja di akhir zaman, saudara. Karena memang kita bukan hanya mau melihat berkat apa yang kita terima, mujizat apa yang kita terima, fasilitas apa yang kita terima dari sorga. Tetapi sudah saatnya kita menyadari sebagai prajurit-prajurit Kristus, sebagai gereja Tuhan yang diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan dan disiapkan untuk jadi berkat. Maka kita harus ingat what is our duty. Apa itu tugas kita. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-14. Wow, 14 minggu berturut-turut, tapi kita akan terus belajar sampai 33 minggu berturut-turut. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ke-14. Dan pembahasan ke-14 kita yaitu tentang menjadi teladan. Nah, kalau saudara tidak keberatan, taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya menjadi teladan. Ayo sekali lagi, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang menjadi teladan. Haleluya. Saudara mau berbuat sesuatu kan saya udah bilang kan ibadah ini interaktif kan. Oke. Sekarang ketik di kolom komen sebab katanya begini, sesuatu yang kita katakan lalu sesuatu yang kita tuliskan akan lebih bermakna buat kita. Nah, saya mau sekarang saudara tulis di kolom komen saudara, saya siap menjadi teladan. Nah, saya tunggu. Ya. Saya mau ini membakar hati saudara. Ya, ayo. Ketik di kolom komen. Saya kasih waktu 20 detik sekarang. Ketik di kolom komen, saya siap menjadi teladan. Nah, ini komitmen. Amin. Ayo sekali lagi ketik. Saya siap menjadi teladan. Yes. Saudara-saudara yang udah ketik. Ingat ya. Ingat ini komitmen sama Tuhan. Haleluya. Ayo. Sekarang taruh tangan kanan saudara di dada lagi. Katakan, saya siap menjadi teladan. Jadi dengan mulut kita sudah nyatakan kita siap menjadi teladan. Dengan tulisan kita yang kemudian dipublikasikan karena kita taruh di kolom komen, berarti bisa dibaca oleh semua orang. Ini kesaksian kita dan komitmen kita. Saya siap menjadi teladan. Amin? Yes. Nah, buka kitab kita sama-sama. Titus 2 ayat 1 sampai 8. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jelas ya. Paulus bicara kepada Titus yang dibimbingnya, diarahkan, tapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jangan cuma cari sensasi, jangan hanya supaya disukai orang, jangan hanya sibuk dengan hal-hal yang bombastis, jangan hanya sibuk nyerang orang, lalu jatuhin orang supaya kelihatannya lu yang paling hebat gitu ya kan. No. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kalau karena ajaran yang sehat kau disukai orang, tetap pandang Yesus. Kalau karena ajaran yang sehat kau dimusuhi orang, tetap pandang Yesus. Simple aja. Saya khawatir dunia sekarang penuh dengan orang-orang yang suka cari sensasi. Cari hal-hal yang bombastis. Serang kanan, serang kiri supaya kelihatan, wah dia yang paling luar biasa. Nah itu yang Alkitab sudah nubuatkan. Bahwa pada hari-hari terakhir kasih akan menjadi tawar kata Alkitab. Karena setiap orang hanya mau menonjolkan dirinya. Dan ini masuk dalam dunia pelayanan. Tapi luar biasa pesan firman Tuhan hari ini. Tapi engkau beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Semua dapat bagian. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Nah ini penting. Sehat dalam iman, sehat dalam tubuh perlu. Tapi juga sehat dalam iman. Jelas ya. Jadi sederhana bukan berarti harus miskin, harus menderita, harus sengsara. Pokoknya sederhana itu harus bersyukur dengan apa saja yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kalau kita hidup susah atau pas-pasan, tapi kemudian karena itu kita nyerang orang, kita mengeluh, itu bukan hidup sederhana, itu hidup kepepet, saudara. Hidup sederhana artinya tidak memaksakan kehendak. Hidup sederhana itu artinya bersyukur dengan apa yang ada. Hidup sederhana artinya dengan apa yang ada pada kita, kita berbagi buat orang yang memerlukannya.
Karena saya selalu katakan, di balik setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita ada 3 titipan Tuhan. Di samping segala berkat yang Tuhan sediakan itu dapat saudara nikmati. Tapi yang pertama, ada titipan Tuhan untuk keluarga dekat kita, untuk kita dapat berbagi. Jangan pelit. Lalu yang kedua, ada titipan Tuhan untuk orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Artinya orang miskin adalah orang yang lebih susah dari kita. Jadi sesusah-susahnya kita, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Lalu yang ketiga, ada titipan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dengan segala berkat yang ada pada kita, jangan kita habisin untuk diri kita. Iya kan, saudara boleh menikmati itu berkat kok. Iya kan, barang siapa yang tidak berkeringat jangan harap dapat makan. Artinya barang siapa yang berkeringat dia boleh makan. Tapi jangan serakah. Karena segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita aliri kita akan semakin diberkati. Dan ingat ada 3 titipan Tuhan. Yang pertama ada titipan Tuhan untuk keluarga kita. Engkau juga harus memberkati orang-orang yang dekat sama saudara. Lalu yang kedua, ada berkat Tuhan untuk orang yang lebih miskin dari saudara. Engkau harus menolong, berbuat sesuatu. Dan yang ketiga, ada berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ada titipan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Berbuat sesuatu. Dengan engkau memberi, maka berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan. Tapi kita memberi bukan supaya diberkati, tapi karena kita tahu kita sudah diberkati. Haleluya. Jadi ingat ya, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadi sehat dalam 3 hal. Dalam iman, dalam kasih, dan juga dalam ketekunan. Selanjutnya, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan cerewet. Orang makin tua itu makin kayak oma-oma banget gitu. Makin mau ngatur semuanya. Sehingga makin tua kok, ini yang orang bilang makin tua kok makin menyebalkan gitu. Makin tua kok makin cerewet gitu. Makin tua kan harusnya makin bijaksana ya kan. Hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Ini kalau pakai istilah presiden kedua Indonesia waktu itu, mandek pandito. Jadi makin tua tuh makin harus banyak doa bu. Makin banyak doa, makin banyak berserah. Anak, cucu, menantu, jangan diomelin terus. Didoain. Karena perempuan-perempuan usia lanjut yang banyak doa, umurnya panjang, mukanya berseri, hidupnya lebih penuh jadi berkat. Tapi kalau makin tua, makin cerewet, makin mau ngatur, aduh cepat mati saudara. Karena semua orang juga gak mau dekat sama dia. Aduh dia so tua berisik. Ada orang-orang yang saya kenal. Makin tua makin cerewet saudara. Dan sorry saya kalau ngomong apa adanya saudara. Karena Alkitab udah ngomong begitu. Demikian juga perempuan-perempuan itu hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, artinya dengan hikmat. Dengan kata-kata yang penuh kasih, dengan kekuatan, bukan dengan mengkritik dan menjatuhkan. Selanjutnya, klik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kalau perempuan-perempuan tua juga cerewet gitu, akhirnya gak bisa jadi teladan. Perempuan-perempuan muda akan bilang, aduh, kok begitu ya? Ini dia ya kan. Ayat 5, hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suami. Jangan makin tua makin ngelawan suami. Tanduk suami, sadar bu. Oh Gilbert, ini bukan Gilbert firman Tuhan, saya kan cuma baca. Dikatakan apa? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Makanya ada banyak orang di sekitar kita gak tertarik dengan Yesus kita. Kenapa? Dia enek. Iya kan? Dia lihat aduh. Si nyonya juga hidupnya kayak begitu. Si nyonya cerewetnya minta ampun. Cuma nyari-nyari kesalahan. Gak pernah ada kata-kata membangun. Gak pernah ada kata-kata semangat. Gak pernah kedamaian. Yang ada cuma kerusuhan. Iya kan? Dan itu Alkitab udah bilang. Dan firman Allah jangan dihujat orang.
Jangan sampai mereka bilang, ya ampun, kalau udah hari Minggu, semua beribadah kenceng-kenceng, TV dikerasin. Tapi setelah itu, wah ya udah. Lihat selanjutnya ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Jadi bukan hanya orang tua yang punya tanggung jawab. Bukan hanya orang tua yang punya tugas sebagai gereja Tuhan, sebagai prajurit Kristus. Tapi juga orang-orang muda. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai di dalam segala hal. Anak-anak muda khususnya di akhir zaman ini. Kalian harus menguasai diri dalam segala hal. Karena dunia sekarang saya sebut dunia yang ribet. Dunia sekarang dunia yang liar. Dosa sekarang cuma dilakukan dengan jempol, saudara. Segala duniawi hanya bisa diselesaikan dengan jempol. Bahaya, saudara. Kita harus menguasai diri. Karena dunianya sekarang dunia yang liar, saudara. Lihat selanjutnya. Dan jadikan dirimu sendiri suatu teladan. Jadi lihat ya. Intinya, laki-laki yang tua harus menjadi teladan. Perempuan-perempuan yang muda harus menjadi teladan. Dan sekarang perempuan-perempuan yang tua harus jadi teladan. Dan sekarang untuk yang muda-muda, jadikan dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Artinya orang-orang muda harus jadi teladan. Di akhir zaman, pemberitaan Injil bukan hanya tugas para pendeta. Tapi di akhir zaman, tugas penginjilan, tugas jadi berkat, tugas untuk memberitakan firman Tuhan, tugas semua kita. Ayo taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang tugas semua kita. Ayo sekali lagi, tugas semua kita. Amin. Ayo kita berbuat sesuatu lagi ya. Sekarang tulis di kolom komen ya. Tugas saya. Ayo. Saya senang nih kasih kerjaan buat setiap saudara. Supaya saudara jangan cuma Mbak Uni ya kan. Ayo ketik di kolom komen. Bilang tugas saya juga. Ayo bilang tugas saya juga. Ya tugas saya juga. Karena kita bilang ada dua hal. Satu. Dunia akan lapar dan haus. Dan yang lapar dan haus ini belum tentu sempat ke gereja. Yang lapar dan haus ini belum tentu sempat buka channel-channel YouTube pekabaran Injil. Tetapi saudara ada di sekitar mereka. Dan saya mau yakinkan saudara. Tidak akan ada penuaian besar-besar lagi kecuali hari-hari ini. Orang sedang takut dan bingung. Orang sedang tertekan, orang sedang gak punya solusi. Agama gak punya solusi, tapi Yesus punya solusi. Yes. Amin. Jadi yang pertama dunia lapar dan haus. Dan yang kedua nubuatan Alkitab, Injil akan tersebar. Pertanyaan saya, apakah satu orang Gilbert Lumoindong, satu orang Niko Nyoto Raharjo misalnya, satu orang pendeta HKBP, pendeta Gemim, satu orang Stephen Tong misalnya, satu denominasi gereja seperti Reform, apakah bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia? No. Artinya apa? Setiap kita harus punya tugas. Dunia sedang lapar dan haus. Pemberitaan Injil akan terjadi mana-mana. Artinya mengingatkan kita bahwa setiap kita harus jadi teladan. Harus membawa terang. Harus membawa damai. Harus mengabarkan Injil. Yang setuju katakan, yeah. Yes. Jadikan dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Artinya apa? Bukan untuk menonjolkan diri. Tapi sehat dalam pemberitaan. Apa itu sehat dalam pemberitaan? Let the Bible says. Biarkan apa yang Alkitab katakan. Bukan apa yang Alkitab katakan lalu saya tambahkan ide-ide saya. Saya tambahkan kebencian saya terhadap sebuah golongan. Ya. Ada orang benci sekali sama aliran karismatik. Sehingga terus menyerang gereja karismatik.
Ada orang yang benci sekali dengan aliran-aliran Pentakosta sehingga terus menyerang, cari-cari kesalahannya. Ada orang yang benci sekali dengan hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan maju. Oh, dia cari, dia adu sana, dia koreksi, dia serang, saudara. Itu bukan pemberitaan yang sehat. Itu pemberitaan penuh kepahitan, saudara. Tapi sebaliknya. Ada orang juga benci dengan aliran-aliran yang lebih disebut aliran-aliran fundamental gitu ya kan. Seperti HKBP, GPIB, GKI, Baptis. Ada yang bilang, nggak ada Roh Kudus di situ. Hadirat Tuhan nggak nyata. Hello, boleh nggak sih stop polemik ini? Iblis senang. Kita bukan fokus pada memuliakan Kristus. Kita fokus pada menjatuhkan gereja, saudara. Ini bukan pemberitaan Injil. Ini pertandingan MMA, saudara. Ya kan? Pokoknya siapapun yang bisa dijatuhkan, wah dia merasa menang. Folks, this is not about winning or losing. This is all about kingdom of God. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal perluasan kerajaan Allah. Extending the kingdom of God. Woo-wee. Haleluya. Sehat dan tidak bersalah dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saya ingat tentang Daniel. Daniel adalah seorang yang tidak bercela kata Alkitab. Bahkan orang mencari-cari kesalahan Daniel. Tapi dia tidak temukan kesalahan. Memang ada orang yang akhirnya mengangkat-ngangkat kesalahan orang. Padahal kampungan, norak saudara. Makanya selalu saya bilang. Ada banyak orang menyerang. Tidak menjelaskan siapa yang diserang, tapi menjelaskan isi otaknya. Bahwa otaknya penuh kepahitan, penuh kebencian, penuh dengan kejahatan. Sehingga terus cuman hanya mau jatuhkan. Kita lihat di sini. Iya kan? Sehat dan tidak bersalah dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Akhirnya mereka sebarkan hanya fitnah. Hanya gosip. Hanya hal-hal yang hanya menjelaskan tentang dirinya sendiri. Yang penuh dengan iri dan kebencian. Kita lihat selanjutnya. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang saya adalah garam dunia. Ayo sama-sama bilang saya adalah garam dunia. Yang ini perlu diketik gak ya? Perlulah. Hari ini Gilbert kok bikin banyak kerjaan buat gue. Lo bukan bikin kerjaan. Karena saya baru baca satu buku. Apapun yang kita katakan. Apapun yang kita pikirkan. Kalau kita katakan. Lalu kita tulis. Kita do something. Itu akan terekam dalam kehidupan kita. Oke? Sama-sama bilang. Saya siap menjadi garam dunia. Ayo ketik di kolom komen. Saya siap menjadi garam dunia. Yeah! Woo, haleluya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau hidup Kristen kita nggak bisa jadi garam. Garam itu apa sih? Garam itu bukan soal bentuknya, tapi soal rasanya. Masukkan garam di sop. Engkau gak akan lihat bentuknya, engkau hanya akan rasa. Betul? Kalau gak percaya. Taruh garam sesendok makan. Di kopi mertua saudara. Apapun risikonya gue gak tanggung jawab ya. Siapa suruh lo gak percaya sama omongan gue. Kita panggil gila ya. I'm just kidding. Tapi maksudnya gini. Aduh, kita udah setahun lebih bersama-sama ini saya udah rasa dekat betul sama saudara ini. Saudara gue kasih dalam Tuhan, garam itu soal rasanya. Kalau garam itu sudah tidak ada rasa, ya kan? Taruh satu sendok di kopi mertua.
Nanti kalau lihat kalau mertua sudah, apa ini? Ya coba aja bilang, ya iya Pak, ya Mak, aku tadi dengar khotbah, aku mau coba, aku taruh 1 sendok garam. Mulai besok jangan dengan tuh gilbert gila itu. Saudara gue ingat sebelum Tuhan, ya saya mau jelaskan gini. Kalau taruh 1 sendok garam, udah gak ada rasanya. Buat apa garam itu dibuang? Kalau kehadiran kita sebagai orang Kristen, kehadiran kita sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman, tapi gak bisa jadi teladan. Bos, hidupmu akan dibuang bos. Karena gak ada artinya. Apa artinya kita pegang Alkitab, apa artinya kita pakai kalung salib, apa artinya kita menyebut diri orang Kristen kalau kita gak bisa mempengaruhi, gak bisa jadi berkat, gak bisa bawa damai, gak bisa bawa kesejukan, hanya terus datang bawa kerusuhan dalam kehidupan kita. Taruh tangan kanan saudara dan bilang, saya adalah garam dunia. Klik. 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Lihat, Paulus bilang apa pada jemaat di Tesalonika? Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Jadi Paulus bukan hanya memberitakan firman. Pertanyaan saya, apakah Paulus sempurna? No. Paulus punya begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Bahkan Paulus pernah bilang dari sekalian rasul, akulah rasul yang paling hina. Tapi dia berani katakan, ikutilah teladan kami. Jadi artinya di tengah kekurangan dan kelemahannya, dia berjuang keras. Supaya ada hal-hal yang masih bisa diteladani, betul. Kita gak bisa copy paste. Artinya, kita gak bisa meneladani semua orang dalam segala sesuatu, itu urusan Tuhan Yesus. Tapi minimal hidup kita jangan nyusahin orang, jangan jadi batu sandungan, jangan menyebalkan, jangan mendatangkan kerusuhan dan kegaduhan dimanapun kita ada. Coba lihat di sini. Sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Betul kami ada kekurangan, betul kami ada kelemahan, tapi kami terus berjuang, bekerja keras untuk kamu. Ayat 8, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dengan berjerih payah siang dan malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Artinya kita tidak merugikan orang. Tidak menyusahkan orang, tidak mencelakakan orang, tidak mendatangkan duka, tidak mendatangkan gundah, tidak mendatangkan kegaduhan dimanapun kita ada. Kita lihat selanjutnya. Ini yang Kristus mau kita menjadi teladan. Nah, saya simpulkan di pendahuluan awal begini. Secara jujur, dunia di mana kita hidup hari-hari ini, saya catat, sedang krisis keteladanan. Cari orang ganteng banyak, cari orang pinter banyak, cari orang cantik banyak, cari orang kaya banyak. Tapi cari orang yang menjadi teladan, ini yang sulit. Saya catat di sini begini. Semua mau menjadi guru. Senang kritik, nyerang, jatuhkan, ya. Ngajar, mesti begini dong, mesti begini dong, mesti begini dong. Senang jadi komentator. Saudara-saudara yang kemarin-kemarin ngikuti pertandingan Piala Eropa. Wah. Spanyol dikomentarin, Itali, Inggris, Prancis, Denmark dikomentarin, semua dikomentarin. Kayak bisa aja lu main bola. Iya kan? Politik dikomentarin, COVID dikomentarin. Dan yang repot adalah orang-orang yang berkomentar, sorry ya pakai bahasa saya, mulutnya besar tapi otaknya kosong.
Gilbert kadang-kala kalau ngomong suka sembarang. Loh, folks, I'm a servant of God. Saya hamba Tuhan. And I love you so much. Itu sebabnya karena cinta. Saya akan ngomong apa adanya. Saya bisa hanya ngomong hal-hal yang menyenangkan buat saudara. Tapi apa artinya? Mungkin saudara akan memusuhi saya. Tapi saya tetap akan mencintai saudara. Saya akan mendoakan saudara tetap. Saudara mungkin akan memfitnah saya. Akan menyebarkan apa. Biarkan. Saya tetap akan memberitakan kebenaran whatever the price might be. Untuk itu saya dipanggil. Saudara-saudara yang mengikuti pelayanan saya dari awal. Saudara akan mengerti. Saya mulai pelayanan. Dari pelayanan-pelayanan pinggiran-pinggiran. Saya sempat melayani 2 tahun di Cinere. Di antara supir-supir Metro Mini, Kopaja, dan juga kenek-keneknya. Saya tahu apa artinya melayani anak-anak pinggir jalan dan lain-lain. Semua sudah lewati. Gereja-gereja di pedalaman, di kampung-kampung, dari situ saya mulai. Sampai akhirnya Tuhan percayakan. Saya mulai ada di RCTI. Saya mulai keliling ke 34 provinsi yang waktu itu masih 27 provinsi. Kabupaten, kota, kecamatan, lembah gunung. Saya lewati semua. Saya tahu apa artinya diancam mau dibunuh. Saya tahu apa artinya direncanakan berkali-kali mau diculik dan dihilangkan. Thank God I'm here. Ancaman tidak pernah menakutkan buat saya. Karena yang saya lebih takutkan adalah api neraka. Difitnah, dimaki, dijauhi orang. Tidak menakutkan buat saya. Tetapi Yesus berkata, hanya dari hadapanku kamu membuat kejahatan. Itu yang menakutkan buat saya. Itu sebabnya komitmen saya akan tetap memberitakan kebenaran. Sepahit apapun, nothing but the truth. Tidak ada hal lain kecuali kebenaran yang akan saya sampaikan. Dan ini yang saya bilang, banyak orang menjadi komentator hari-hari ini. Hanya dengan modal mulut besar tapi otak kosong, saudara. Dan itu sebabnya saya sebut dunia ini krisis keteladanan. Semua orang mau menjadi guru. Semua orang mau menjadi komentator. Semua orang mau menjadi hakim. Padahal untuk menjadi guru, menjadi komentator, menjadi hakim ada sekolahannya. Ada pendidikannya, ada syarat-syaratnya. Tapi sekarang orang gak mau tahu sekolah guru atau tidak. Mau ngajarin orang apa aja, ngerti atau enggak ngajarin orang. Ini yang pepatah bilang. Orang buta menuntun orang buta. Bos, kalau gak bisa nyebrang, jangan ngajarin orang nyebrang. Kalau gak bisa naik sepeda, jangan ngajarin orang naik sepeda. Kalau gak bisa bawa mobil, jangan ngatur orang yang sedang bawa mobil. Banyak suami istri berkelahi di jalan. Kan sekarang kan masa corona gini kan, banyak yang akhirnya pergi jalan gitu kan. Takut sama supirnya karena nanti supirnya yang kena corona, udah kita bawa mobil sendiri. Sementara suaminya bawa mobil, istrinya kanan, kiri. Dan gitu dong Pak, masuk kanan. Padahal istrinya gak bisa bawa mobil. Sampai suaminya bilang, udah mama aja yang bawa mobil dah. Oh dikasih tahu aja marah. Karena kalau orang gak ngerti bawa mobil lalu tetap ngajarin orang bawa mobil, nabrak saudara. Standarnya sudah gak ngerti. Ini orang buta nuntun orang buta dan masih tetap ngotot. Iya kan? Penakut jangan ngajarin orang yang berani. Kalau kita takut nyebrang. Lalu istri lebih berani lah nyebrang. Istri udah pegang tangan suaminya, ditarik lagi. Jangan. Ini yang bahaya. Udah di tengah, ketabrak motor. Akhirnya yang disalahin siapa? Yang bisa, kamu sih padahal gara-gara lu. Intinya sederhana. Kalau kita nggak memenuhi kriteria itu, bisa kita takut. Kita harus jalan sama orang yang berpengertian. Berhikmat, beriman. Nah itu dia.
Makanya tadi lagu kita mantap itu. Di akhir zaman iblis merajalela, menyerang kau dan aku. Ya kan? Firman Tuhan ingatkan, berdoa dan berjagalah. Itu dia. Itu yang harus kita imani. Usir iblis. Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Ini waktunya. Kita jangan sampai dikendalikan oleh kegelapan. Karena Alkitab bilang, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Dan hari-hari ini, saatnya iblis sedang menyerang. Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika orang yang memang gak capable, gak bisa jadi teladan tapi mulai ngatur-ngatur. Mulai jadi komentar-komentator. Dan kemudian menjadi hakim. Makanya waduh. Sekarang hakim makin banyak. Di gereja banyak. Di pergaulan banyak. Di YouTube banyak. Yang sedang menghakimi pendeta lain. Menghakimi gereja lain. Menghakimi hamba Tuhan lain. Menghakimi program-program lain. Hello. Saudara gak punya ide untuk program sendiri? Bikin program sendiri dong yang bagus. Jangan kau bikin program sengaja untuk nyerang-nyerang orang. Hello. Engkau sehat kah? Iya kan? Dari situ aja udah tanda. Bahwa something is wrong with you. Masa program saudara cuma untuk nyerang orang? Enggak ada pemberitaan firman kah? Kurang bahan kah? Itu yang saya bilang. Secara jujur dunia sedang krisis keteladanan. Semua mau menjadi guru, komentator, bahkan menjadi hakim. Tetapi semakin sedikit yang menjadi teladan. Makanya tadi kita udah sepakat. Saya siap menjadi teladan. Yes. Yeeha, klik. Nah saya pelajari. Coba lihat Yakobus 3 ayat 1 sampai 2. Makanya selalu saya bilang, I thank God for the Bible. Saya bersyukur buat Alkitab karena Alkitab adalah buku yang luar biasa. Apa yang terjadi hari-hari ini is written. Sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Yakobus 3 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudaraku. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Artinya apa? Di akhir zaman banyak orang mau menjadi guru, jadi komentator, jadi hakim. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara yang senangnya kritik orang, nyerang orang, jatuhin orang. Engkau harus akan mempertanggungjawabkannya. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Yang dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Nah, saudaraku. Ini orang-orang gereja banyak kekurangan, banyak kelemahan, nama batuan, banyak kekurangan. Itu sebabnya kita masih ke gereja, itu sebabnya kita masih belajar. Kalau kita udah sempurna, ke surga. Saudara gak perlu ke gereja lagi. Jangan kecewa kalau bilang, aduh banyak orang gereja kok gak sempurna. Itu sebabnya kita ke gereja, itu sebabnya kita beribadah, itu sebabnya kita belajar. Karena kita masih kurang sempurna. Kalau udah sempurna, ke surga kita. Iya kan? Berarti setiap kita, mari belajar. Untuk terus dapat memberi teladan. Bukan memberi tuntutan, memberi penghakiman. Memberi komentar. Memberi ocehan-ocehan yang gak penting. Karena tugas kita membawa damai menjadi berkat dan menjadi teladan. Haleluya. Selanjutnya. Kristus datang jelas. Salah satunya untuk memberi teladan. Coba lihat ini. Klik. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. My Jesus is not just only a teacher. And not just only a judge. Dia bukan hanya hakim, dia bukan hanya guru, dia bukan hanya komentator. Memberi komen-komen, no. Tetapi dia memberi teladan. Haleluya. Makanya jelas. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk menjadi teladan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kamu meneladani Kristus. Dan kemudian kamu memberi teladan kepada setiap orang.
Sehingga penderitaan bukan sesuatu yang menakutkan buat kita, tapi penderitaan satu kebanggaan karena kita bisa mengikut apa yang Kristus kehendaki. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengeluh, ia tidak bersungut, ia tidak berontak, ia tidak mengancam, kata Alkitab. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu teladan yang harus kita miliki. Berarti Alkitab sudah bilang kan ada masanya kita dicaci. Ada masanya kita dimaki, ada masanya kita direndahkan. Tapi kita meneladani Kristus yang setuju katakan saya siap menjadi teladan. Amin. Selanjutnya klik. Aha. Apa yang dapat mendorong kita dapat menjadi teladan? Ada banyak orang yang bilang ya kita harus sempurna baru bisa menjadi teladan. Nope. Apa yang mendorong kita di tengah kekurangan dan kelemahan kita bisa menjadi teladan? Saya catat di sini beberapa hal. Yang pertama, mengenal Kristus dan meneladani Kristus. Jadi kita bukan hanya cinta Yesus karena Alkitab bilang kalau kamu mencintai aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi nggak bisa kita bilang oh ya saya mencintai Yesus and I love my Jesus with my own way. Saya mau tetap merokok lah, saya mau tetap nge-vape lah, saya mau tetap nonton tayangan cabul lah, saya mau tetap hidup dengan cara-cara duniawi lah, saya keluar masuk diskotik is okay, but God knows I love Him with all of my heart. No. Alkitab bilang, kalau kamu mencintai aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Jadi kalau di dalam Alkitab diajarkan kita hidup kudus, harus hidup kudus. Kalau Alkitab bilang kita harus mengampuni, kita harus mengampuni. Kalau Alkitab bilang jangan kamu menjamah yang najis, kita harus tidak menjamah yang najis, simple aja. Seorang yang menjadi teladan mungkin belum sempurna. Tetapi dia mengenal Yesus dengan betul. Dan simple aja. Dia meneladani apa yang Kristus perbuat. Gak ada salahnya pasti. This is not just only about theology. Ini bukan hanya soal teologi. Meskipun teologi baik. Saya studi teologi. Tetapi studi teologi bukan supaya kita menjadi teolog-teolog hebat. Tapi supaya kita menjadi hamba-hamba yang setia. Apa artinya kita bisa menguraikan segala sesuatu, tetapi kita tidak bisa menjadi pelakunya. Karena kalau itu terjadi, kita hanyalah orang-orang Farisi munafik dan busuk di hadapan Tuhan. Nothing is wrong with theology. Tetapi menjadi salah kalau teologi hanya menjadi senjata kita untuk menyerang, menghakimi, menjatuhkan orang. Dan mengadu domba sesama gereja untuk berkata, denominasi kami lebih terhormat daripada denominasi mereka. Karena bukan pengetahuan teologi yang diukur. Tapi bagaimana kita meneladani Kristus. Mengenal Dia. Dan melakukan segala firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang dapat mendorong kita dapat menjadi teladan? Memahami dan mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Alkitab bilang Roh membantu kita dalam kelemahan. Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu, aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Kenapa kita perlu disertai? Karena Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita ini gampang gregetan, gampang emosi, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang terpengaruh. Dia berikan Roh Kudus. Untuk apa? Mengingatkan kita pada seluruh janji Allah, menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita menjadi penghiburan buat kita. Makanya seorang menjadi teladan ketika dunia lihat, waduh dia sedang stres ini. Dia sedang dihantam badai tapi dia bisa tenang. Dia bisa berserah. Karena kita punya senjata kekuatan kita. Yaitu Roh Kudus sebagai penolong kita. Haleluya. Yang ketiga. Jadi jangan sudah berpikir, oh saya harus sempurna dulu baru saya bisa jadi teladan. No. Ketika kita meneladani Kristus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam keseharian kita. Sehingga setiap kali kita kecewa, kita putus asa, kita bilang Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus mampukan saya. Roh Kudus beri kesabaran buat saya. Roh Kudus mampukan saya untuk mengampuni. Roh Kudus mampukan saya melupakan apa-apa yang menyakitkan di belakang saya. Mungkin ada saudara-saudara yang gak bisa melupakan mantan saudara. Sehingga saudara pakai nomor lain, telepon-telepon mantan saudara. Norak banget sih gitu. Ya kan?
Tinggal mantan saudara dengar, hello, terus saudara, aduh, kapan? Ayah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Atau mungkin ada saudara-saudara yang gak bisa melupakan trauma, gak bisa mengampuni diri saudara sendiri karena kesalahan saudara. Ini waktunya, ada roh Tuhan di dalam kita. Ia akan menguatkan kita, yang memampukan kita. Dan mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih bertanggung jawab. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dapat mendorong kita dapat menjadi teladan? Yaitu memiliki kasih serta komitmen yang kuat untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di sekitar kita. Jadi harus ada kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama. Kasih kepada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita dan memiliki komitmen. Tuhan, saya hidup bukan hanya asal hidup. Betul, saya lewati jalan yang keras. Khususnya di akhir zaman ini. Tapi saya tidak terkejut karena nothing come by surprise. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara mengejutkan. Everything is written. Segala sesuatu yang sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh firman Tuhan. Tapi saya tetap harus punya komitmen. Komitmen saya adalah, saya garam dunia. Saya bukan warga dunia yang sedang berjuang menuju sorga. Tapi saya warga sorga yang ditempatkan di muka bumi untuk menjadi berkat. With a special divine mission. Yes. With a special divine mission. Yaitu menghadirkan kingdom value. Nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai mengampuni. Nilai-nilai iman. Nilai-nilai ketangguhan. Nilai-nilai ucapan syukur. Nilai-nilai untuk menjadi berkat. Dan bukan hanya menarik berkat. Selanjutnya, apa yang dapat mendorong kita dapat menjadi teladan? Yang pertama, mengenal Kristus dan meneladani Kristus. Yang kedua, memahami dan mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiga, memiliki komitmen serta memiliki kasih serta komitmen yang kuat untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di sekitar kita. Dan yang keempat, kesiapan untuk mematikan segala kenikmatan duniawi yang ujung-ujungnya menuntun pada kehidupan dalam daging. Jadi ada keinginan-keinginan duniawi. Dan kita harus menyalipkannya. Kadang-kadang gak mudah. Tapi ini butuh komitmen dan tekad kita untuk bilang, perbuatan daging harus saya matikan. Makanya Alkitab bilang, matikanlah perbuatan-perbuatan daging. Makanya Alkitab bilang, salibkan dirimu. Makanya Alkitab ajarkan kita, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Waktu kita fokus senantiasa pada pujian dan penyembahan. Pada fokus kita untuk menggali firman. Pada fokus kita, Tuhan saya mau jadi berkat, Tuhan saya mau memuliakan Kristus, Tuhan saya mau meninggikan Kristus, Tuhan saya mau lewat hidup saya nama Yesus dipermuliakan, tidak dipermalukan. Maka pada saat itulah kita siap untuk mematikan segala kenikmatan duniawi. Karena ingat, yang nikmat, yang enak, yang untung tidak selamanya menyenangkan hati Tuhan. Yang nikmat, yang enak, yang untung tidak selamanya bisa menjadi berkat. Yang nikmat, yang enak, yang untung tidak selamanya bisa membawa kita ke sorga. Tapi justru dengan ketaatan, dengan kesungguhan dan kesetiaan, di situ kita melihat kemuliaan yang dinyatakan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari pertanyaan renungan yang perlu kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam pembahasan hari ini, tugas gereja di akhir zaman. Jika anak-anak Tuhan Yesus tidak dapat menjadi teladan, dunia harus melihat siapa? Dunia harus meneladani siapa? Kalau saya yang menyebut dirinya anak Tuhan. Kalau saya yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Saya menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Lalu saya tidak bisa jadi teladan. Pertanyaan saya, dunia mesti meneladani siapa? Orang akan bilang, wah pengajar Yesus mah emang keren sih. Tapi anak-anaknya bikin mual. Lihat orang-orang Kristen, saya pengen muntah melihatnya. Saudaraku, jangan sampai itu terjadi. Biarlah hari ini kita diingatkan oleh Roh Tuhan. Jangan sampai lewat saya.
orang yang harusnya menuju keselamatan, kehilangan keselamatan karena saya menjadi batu sandungan yang mempermalukan nama Tuhan. Saya pelajari. Klik. Iblis akan upayakan segala hal agar hidup Kristen kita tidak menjadi teladan. Simple. Setelah mau pakai kalung salib 2,5 meter, setan gak peduli. Setelah mau jalan sambil haleluya, ye, sampai pakai bahasa roh segala, sandal lama, lama-lama sandal, lama-lama sepatu, terserah. Saya tidak bilang berbahasa roh sesat atau salah. No. Tapi saya mau bilang, kalau kita berbahasa roh sekalipun, kata Alkitab saya pakai bahasa malaikat, kalau saya tidak punya kasih, saya tidak bisa jadi teladan. Itu sama seperti gong yang gemerincing, berbunyi nyaring dan tidak punya kualitas apa-apa. Makanya iblis akan upayakan segala hal agar hidup Kristen kita tidak menjadi teladan. Dia gak peduli sudah ikut ibadah online tiap hari. Bahkan dia gak peduli sudah online tiap hari untuk ngomong tentang Tuhan. Sejauh hidupmu tidak menjadi teladan. Sejauh hidupmu tetap berzina. Sejauh hidupmu dan mulutmu kotor. Suka menghina orang. Suka merendahkan orang. Suka memaki orang. Memancing perdebatan, memancing keributan. Di mana-mana selalu cari ribut. Memancing kegaduhan. Iblis bilang gak apa-apa. Engkau menjadi agenku di gereja. Ini bahaya saudara-saudara. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Mari jujur sama diri sendiri. Tuhan saya udah jadi teladan kan. Jadi teladan buat orang di dekat saya enggak? Menjadi teladan buat orang-orang yang bekerja bersama saya enggak? Menjadi teladan buat sahabat dan teman saya enggak? Menjadi teladan buat keluarga saya enggak? Kalau tidak, saya berarti sedang diserang setan. Dan dihambat setan. Untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Folks, sekali lagi saya ngomong. Khotbah-khotbah saya paling gak enak untuk didengar di telinga. Saya ulangi sekali lagi. Khotbah-khotbah saya seringkali paling gak enak didengar oleh telinga. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi komitmen saya dalam pemberitaan firman hanya sederhana. Nothing but the truth. Saya tidak mau kompromi untuk kebenaran. Saya akan ngomong apa adanya meskipun menyakitkan sebagian saudara. But there is no other choice. I'm not a servant of man. I'm not a servant of a denomination. I'm not a servant of a church. I'm a servant of God. Apapun yang Tuhan mau saya katakan, itu yang akan saya katakan. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Dan kali ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Iblis akan upayakan apa saja agar hidup Kristenmu dan hidup Kristenku tidak menjadi teladan. Kalau saudara tanya mengapa demikian, izinkan saya menjelaskannya. Saya catat begini. Kenapa iblis akan upayakan apa saja supaya saya tidak menjadi teladan? Karena jika saya menjadi teladan, maka yang pertama, kita semakin mudah memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Itu yang setan gak mau. Setan sedang mau menyeret lebih banyak orang menuju neraka. Lalu kita sedang seret orang untuk masuk ke sorga. Itu yang setan tidak mau. Selama kita cuma ngomong, maka kita tidak akan memenangkan jiwa. Karena keselamatan terbesar adalah ketika orang melihat teladan. Dunia sudah capek bos dengan kata-kata semua agama mengajarkan yang baik. Tapi ingat kerusuhan besar di bangsa-bangsa. Seringkali ditimbulkan oleh orang-orang yang beragama tapi tidak bertuhan, tidak beriman. Contohnya, kegaduhan soal vaksin. Kegaduhan soal corona. Seringkali ditimbulkan oleh orang-orang yang apa? Memakai agama, saudara-saudara. Iya kan? Itu sebabnya. Kenapa di Eropa urusan vaksin sudah lebih cepat. Urusan corona sudah bisa lebih cepat berlalu. Kenapa di Indonesia yang katanya negeri
plus 62. Karena begitu banyak tokoh-tokoh agama. Termasuk di dalamnya agama Kristen, saudara. Yang kemudian menciptakan kegaduhan-kegaduhan menjadi hambatan buat saya. Itu keji dan jahat, saudara. Itu permainan iblis. Iblis pakai kelihatannya engkau menggambarkannya secara ayat-ayat firman, lalu sebagai kegerakan agama. Tapi sebetulnya menciptakan kematian lebih banyak orang lagi. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Ini yang sedang setan permainkan di akhir zaman. Setan akan pakai orang-orang yang menyebut dirinya beragama. Tapi tidak menjadi teladan. Orang-orang seperti ini biasanya hanya pandai menguraikan sesuatu. Tapi tidak pandai menghidupi hidup yang seharusnya dijalani sebagai orang percaya. Makanya iblis akan pakai apa saja, iblis akan pakai siapa saja tujuannya agar hidupmu tidak menjadi teladan. Karena setan mengerti. Kalau anak-anak Tuhan jadi teladan, membawa damai, menyatakan kasih, menghadirkan suasana kerajaan Allah dan membawa nilai-nilai kerajaan Allah, maka apa yang terjadi? Kegerakan keselamatan jiwa-jiwa akan terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anak Tuhan ribut, anak-anak Tuhan menciptakan kegaduhan, anak-anak Tuhan juga berlaku munafik, anak-anak Tuhan hanya menyerang dan menjatuhkan orang, maka apa yang terjadi? Orang mual melihat kekristenan itu sendiri. Yang kedua saya pelajari. Kenapa iblis mau pakai apa saja tujuannya agar engkau tidak menjadi teladan? Karena jika kita menjadi teladan, hidup kita akan merasakan serta menikmati janji-janji Tuhan. Jadi bukan hanya orang lain diberkati, tetapi orang lain dapat melihat betapa indahnya hidupmu. Saudaraku, hidup dalam Tuhan itu indah. Jadi kalau hidup dalam Tuhan pikiranmu liar, pikiranmu negatif, engkau takut ini, buat saya. Something is wrong with you. Karena kalau kita menjadi teladan, kita ikuti apa yang Kristus kehendaki, lo apa yang kita takut? Bayangkan Yesus disalib sekalipun. Doanya apa? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang kalau otaknya beres, hatinya beres, jiwanya beres, maka yang keluar dari hidupnya juga yang beres-beres, saudara. Tapi orang kalau otaknya kotor, hatinya kotor, jiwanya kotor, maka selalu kotoran yang keluar, saudara. Iya kan? Saya ingat teman saya, kebetulan saya menghubungi beliau, tanpa saya tahu, rupanya saya telepon ada sedikit urusan. Tapi pas saya telepon itu pas hari ulang tahun pernikahannya. Ulang tahun pernikahan ke-21 kalau saya nggak salah. Saya telepon, apa kabar? Lagi sibuk? Justru gak sibuk, ini hari pernikahan kami. Wah, luar biasa. Kita doa, saya bilang. Saling mencintai ya, walaupun 21, walaupun masing-masing sedang sibuk. Situasi pandemi ini tetap harus saling cinta. Suaminya yang adalah kawan saya bilang begini, oh pendeta, saya mencintai istri saya dengan sepenuh jiwa. Wih, saya bilang biasanya orang mencintai istrinya sepenuh hati. Oh enggak, saya sepenuh jiwa. Kenapa? Apa filosofinya? Jadi kalau terjadi apa-apa dengan istri saya bukan hanya sakit hati, tapi saya sakit jiwa. Orang Manado bilang pedolong sekali. Bukan hanya sakit hati, sakit jiwa. Saya tertawa setengah menit, saudara. Karena saya pikir ini belum pernah saya dengar. Kita harus mencintai istri kita itu sepenuh jiwa. Artinya kalau terjadi sesuatu bukan cuma sakit hati, tapi sakit jiwa. Tapi yang saya mau tekankan, iya kan? Kalau gini. Kalau hidup kita menjadi teladan, maka saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa menikmati kehidupan yang indah. Jadi kalau hidup kita nggak indah, curigaan sama orang, selalu berpikir negatif, terus teladan apa yang bisa kita berikan? Sorry, engkau hanya jadi bahan tertawaan.
Dan engkau dipakai setan untuk menghambat banyak orang melihat anugerah Tuhan dalam hidupmu. Boleh gak sih hidup lebih tenang gitu? Boleh gak hidup tuh nikmati kebaikan Tuhan? We are not living in Eden yet, I know. Kita belum sempurna, kita belum tiba di sorga, betul. Tapi kenapa sih kita gak bisa hidup yang nikmat gitu, yang bersyukur gitu? Iya kan? Jangan, ya tapi kalau begini saya baru bisa bersyukur. Enggak, apapun. Mau sedang difitnah orang, mau sedang disakiti orang, mau sedang dihantam badai, mau sedang semangat gitu bangun pagi bersyukur, lihat suami bersyukur, lihat istri bersyukur, jangan lihat suami lalu kritik, nyerang, nasehatin, ngingetin. Aduh, boleh gak sih hidup tuh tenang gitu. Lihat istri koreksi, kritik, nyerang, ingetin, jatuhin. Boleh gak sih hidup tuh lihat yang kelebihannya, lihat kebaikannya, penuh syukur, nikmati. Saudaraku, hari-hari ini cukup stresnya manusia, cukup saudara. Dan buat saya, ini sudah ada permainan fear engineering saudara. Orang mau menebarkan ketakutan, tapi saya gak terkejut karena itu udah ada dalam Alkitab. Manusia akan takut dan bingung dengan apa yang menimpa. Berita-berita akan menebarkan ketakutan dan kebingungan. Alkitab sudah ngomong. Tapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang tetap menjadi berkat, umat yang tetap menjadi teladan, akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya! Amin. Orang yang hidupnya menjadi teladan akan selalu merasakan serta menikmati janji-janji Tuhan. Yang ketiga, jika kita menjadi teladan, kenapa iblis akan pakai apa saja, siapa saja tujuan untuk kita tidak menjadi teladan. Yang ketiga, agar hidup kita, karena jika kita menjadi teladan, hidup kita akan membawa dampak dan perubahan yang signifikan untuk komunitas. Kalau kita menjadi teladan, bukan hanya orang diselamatkan, tapi ada dampak yang berubah. Coba. Keluarga saudara yang tadinya panik, keluarga saudara yang tadinya kasar, keluarga saudara yang selalu berpikir negatif. Tapi ketika saudara bisa menjadi teladan, akhirnya iya ya, ngapain kita hidup stres? Iya kan? Ketika hidup mau menjadi teladan. Orang yang menganggap, oh pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah kan normal. Tapi ketika orang melihat hidupmu kok beda ya dia. Iya kayaknya itulah hidup yang benar. Ini dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dalam kitab Roma dikatakan. Dunia dengan sangat rindu. Menantikan saat anak Allah dinyatakan. Artinya apa? Saat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Mempengaruhi komunitasnya bagi kemuliaan Tuhan. Makanya saya bilang di akhir zaman. Tugas pemberitaan firman bukan hanya tugas pendeta. Tapi tugas para polisi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tugas para tentara yang sudah diselamatkan Tuhan. Tugas para politisi yang sudah diselamatkan Tuhan. Tugas orang-orang muda, tugas guru-guru, tugas dokter-dokter, tugas insinyur-insinyur, tugas hakim-hakim, tugas pengacara-pengacara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita jadi berkat kembali. Dan menjadi teladan. Dan yang keempat saya pelajari. Kenapa iblis mau buat apa saja supaya kita tidak menjadi teladan? Karena jika kita menjadi teladan, kita bukan hanya akan masuk sorga, namun kita sudah merasakan suasana sorga sementara di muka bumi. Kita sudah menghadirkan shalom sorga. Yang dalam doa Bapa kami kita katakan. Kita naikkan dalam doa kita, Bapa kami di sorga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Lewat apa? Lewat kita. Saya berdoa ada sorga di keluargamu. Saya berdoa ada sorga di sekitarmu. Ada sorga di tempat kerjamu. Ada sorga dalam persahabatanmu. Kenapa? Karena di tengah dunia yang penuh tekanan ini. Engkau menjadi teladan. Yang menghadirkan damai. Membagikan kasih. Dan senantiasa menghadirkan sukacita. Dan menuntun manusia pada kebenaran. Dan otak yang cerah dan waras. Untuk melihat kebenaran yang menyenangkan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Mungkin banyak orang bertanya kalau gitu. Bisakah kita yang belum sempurna menjadi teladan? Can I? Jawaban saya. Pertanyaannya salah. Kalau saya belum sempurna, bisakah saya menjadi teladan? Maka jawaban saya sederhana. Bos, pertanyaannya salah.
Mungkin saudara bilang sama saya, kok pertanyaannya bisa salah? Nah, saya catat di sini. Pertanyaan yang benar bukan bisa atau tidak bisa. Haruskah saya yang belum sempurna menjadi teladan? Nah itu dia. Bukan bisa atau tidak bisa, pertanyaannya salah. Ya kan? Pertanyaannya harus benar. Masa pertanyaan bisa salah? Bisa. Kalau orang tanya gini, Gilbert itu istrinya siapa? Gue bukan istri, gue suami. Jelas gak? Kan pertanyaan bisa salah. Karena ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Haruskah saya yang belum sempurna menjadi teladan? Maka di sini saya baru menjawab. Ya, tetap harus. Selanjutnya, lihat 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Dengan lain kata, Paulus ngomong sama jemaat di Korintus, termasuk yang sudah sungguh-sungguh, termasuk yang baru bertobat. Turutilah teladanku. Kan aku memberi teladan, kamu bukan hanya dengar, tapi kamu juga harus menjadi teladan. Saya harus menjadi teladan. Klik. Bagaimana caranya? Yang pertama, sadari saya bodoh. Karena itu saya harus mau terus belajar. Yang paling repot adalah orang bodoh tapi sok tahu, orang bodoh tapi sok jago, orang bodoh tapi sok ngatur, orang bodoh tapi menghakimi orang lain dan kasih tahu orang lain bodoh. Kita bodoh. Kita bodoh. Kenapa kita masih berdoa? Karena kita bodoh. Kita butuh Roh Kudus mencerahkan kita. Kenapa kita masih baca Alkitab? Karena kita bodoh. Banyak hal yang kita belum mengerti. Kenapa kita minta dipimpin Roh Kudus? Karena kita bodoh. Dan kita gak mau ambil keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidup kita. Sorry. Folks. Tanpa hikmat Tuhan, kita bodoh. Kita bodoh dalam mendidik anak. Kita butuh pimpinan Tuhan. Kita bodoh dalam menghadapi masalah. Karena itu kita butuh hikmat dari sorga. Kita bodoh. Ketika kita difitnah, kita disakiti, kita mau balas. Karena itu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya disakiti, saya difitnah, what should I do? Kita bodoh di masa pacaran. Siapapun yang kita suka, kita mau jadian. Tapi nanti ada masalah tersinggung, kita mau putusin, cari yang lain. Akhirnya pacaran putus ganti, jadi piara bergilir. Memalukan. Kita bodoh. Tapi kita sok tahu. Sok pinter, sok jago, saudara. Tapi biarlah hari ini, kita bilang saya harus jadi teladan. Saya bukan hanya mau hidup asal hidup, sembarangan hidup, pokoknya senang hidup. Bukan. Tapi saya mau jadi teladan. Masih banyak hal saya belum mengerti. Karena itu saya berdoa. Masih banyak hal saya belum mengerti, karena itu saya selalu baca Alkitab. Masih banyak hal belum saya mengerti, karena itu saya banyak berdoa. Masih banyak hal saya belum mengerti, karena itu saya minta pimpinan Roh Kudus. Saya memuji, saya menyembah Tuhan. Saya dengar khotbah. Hal-hal yang saya mungkin gak terima, gak bisa, gak mengerti, saya tinggalkan. Tapi hal-hal yang saya bisa belajar, saya bisa mendapat sesuatu, saya terima dan saya lakukan dalam hidup saya sehari-hari. Jangan udah bodoh jadi hakim. Jangan udah bodoh jadi guru. Jangan udah bodoh senangnya berkomentar, saudara. Biarlah hari ini kita berkata, siapapun saya Tuhan, saya bodoh. Saya sebagai hamba Allah menyadari bahwa saya bodoh. Karena tiap hari saya masih berdoa. Saya tidak akan marah kalau saya dihina, saya dikritik, saya diserang. Karena saya tahu saya masih bodoh. Hal-hal yang saya rasa itu dapat menjadi pelajaran, saya ambil sebagai pelajaran. Karena saya tahu satu-satunya cara saya bisa menjadi teladan, yaitu ketika saya mau belajar. Karena saya menyadari masih banyak hal kebodohan yang saya ada dalam hidup saya dan harus saya koreksi dalam terang firman Tuhan. Yang kedua,
Bagaimana caranya walaupun saya tidak sempurna, tapi saya tetap harus jadi teladan. Sadari saya tersesat, saya perlu mendekat pada Yesus. Alkitab bilang, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Alkitab bilang semua kita sesat seperti domba yang tak bergembala. Tersesat itu tidak salah. Tapi tersesat lalu ngotot, ini namanya bodoh dan bego, saudara. Kalau saya tersesat, mungkin kadang-kadang saya pikir, oh saya tahu tuh jalan ini. Tiba-tiba, oh salah nih. Wah jalannya udah ditutup nih. Apa yang saya buat? Saya lihat Google. Saya lihat peta, saya lihat map. Tersesat tidak salah, normal sekali. Alkitab bilang semua kita sesat seperti domba tak bergembala. Bukan sesatnya yang salah, tapi tidak sadar bahwa kita tersesat, ini yang berbahaya. Sehingga akhirnya dia udah selingkuh dan rasa nyaman. Dia justru marah sama istrinya, kamu ngerti dong. Namanya laki-laki harus begini. Setan kau. Bertobat dalam nama Yesus. Ada banyak orang udah tersesat dan inginnya orang ngerti dia. Ya saya memang seorang homoseks, saya seorang lesbian. Ya ngerti dong, makin dia mengerti lu makin gila. I know. Sangat berat menjadi homoseks, sangat berat menjadi lesbian. Dan kalau saya ngomong begini, bukan karena saya benci, tapi karena saya mencintai saudara. Dan saya tahu persis, kalau saudara biarkan diri sebagai homoseks dan lesbian, engkau akan makin diikat oleh setan, makin diseret pada kehancuran hidupmu. Jalan satu-satunya engkau sadar, saya tersesat. Saya perlu mendekat pada Yesus. Mungkin saudara nggak tahu mesti buat apa, tapi mendekat dulu pada Yesus. Makin kau mendekat pada Yesus, kau makin ditolong, makin dikuatkan, makin diarahkan untuk berkata tidak pada dosa-dosanya dan diberikan kekuatan untuk mengalahkan segala ikatan iblis itu. Ada banyak orang lakukan hubungan seks sebelum nikah, hidup dengan alkohol, hidup dengan rokok, minum mabuk, judi, dan ingin semua orang mengerti. Ya saya kan juga stres. Jadi mengerti dong, dalam nama Yesus engkau harus berubah. Karena kalau tidak, setan akan terus membelenggu hidupmu. Sadari, I'm lost. Sebelum engkau menyadari you are lost, kerjaanmu hanya menghakimi orang. Kerjaanmu hanya menuntut orang. Dan itu tandanya you are lost. And you are not even realize that you are lost. Folks, gimana kita bisa jadi teladan? Meskipun kita mungkin sedang ada di badai yang sangat besar. Waktu kita sadar, astaga, saya tersesat. Saya butuh mendekat pada Yesus. Saya butuh Yesus pegang tangan saya, Yesus angkat saya, Yesus kuatkan saya, Yesus teguhkan saya. Supaya saya berkata, terima kasih. Saya dibimbing ke jalan yang benar oleh karena namanya. Yang ketiga, bagaimana caranya? Meskipun saya belum sempurna, tapi saya harus jadi teladan. Sadari saya lemah. Karena itu saya tidak butuh digendong orang. Saya lemah, saya tidak ingin dikasihani orang. Jangan terus menerus, ya tapi dia mesti begini, dia mesti begini, stop. Saya bukan bayi. Kalau saya lemah. Kalau tangan kanan saya lemah. Maka apa yang saya buat? Saya harus melatih diri. Waktu saya kelas 2 SMP. Tangan kanan saya patah. Saya sekolah harus menulis dengan tangan kiri. Dan patahnya cukup serius. Karena 2 tulang ini. Patah dua-dua. Dan salah satunya tembus sampai hari ini kalau saya buka di sini masih ada bekas lubang tulangnya menembus dagingnya. Tapi waktu itu saya masih 2 SMP, so tulang saya masih cukup banyak kalsium. Patah,
Saya dibawa ke rumah waktu itu. Mama saya pikir, oh mungkin cuma keseleo perlu diurapi pakai minyak, didoain, dipijit-pijit. Tapi darah sudah kemana-mana. Tapi waktu dia urapi pakai minyak sambil pelan-pelan pijit, dia putar, dia lihat tulangnya keluar. Langsung dia bilang, no, bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya saya dibawa ke RSCM. Saya dioperasi malam itu. Karena memang kondisinya harus operasi segera karena darah sudah terlalu banyak mengalir. Lalu kemudian pagi-pagi saya lihat aman, sudah pakai gips. Sudah saya jalan normal dan kita masih SMP waktu itu. Walaupun pakai gips masih main bola. Ya kan. Dan akhirnya normal. Walaupun saya harus nulis pakai tangan kiri. Dan sampai hari ini saya masih bisa nulis pakai tangan kiri. Sampai hari ini saya gosok gigi masih pakai tangan kiri. Saudara. Karena peristiwa kelas 2 SMP itu. Saya terbiasa dengan tangan kiri akhirnya. 3 bulan kemudian. Saya harus lepas gips. Gips saya banyak tanda tangannya. Biasa masih remaja kan. Untuk banyak tanda tangannya sampai dokter juga bingung. Tapi waktu lepas gips, ingat saya udah main bola pakai gips, saya main segala macam pakai gips, saudara. Saya udah rasa normal. Dan waktu lepas gips saya menangis. Karena sebagai anak SMP waktu itu, kita udah biasa mompa atau apapun supaya bisa adu panco gitu kan. Lalu tiba-tiba saya lihat, tangan kiri saya normal, cukup besar, tangan kanan saya kecil sebelah. Karena 3 bulan tidak dipakai. Menjadi lemah. Diangkat pun sulit. Saya menangis. Pertanyaan saya sama mama saya cuma sederhana. Juga pertanyaan saya kepada dokter. Apakah tangan saya akan selamanya seperti ini? Dokter bilang. Tidak. Tenang. Kamu harus latih. Hari-hari pertama saya menangis. Karena untuk pegang gelas saja lemah. Saya harus pegang sesuatu yang sangat ringan untuk mulai. Saya mesti latihan lagi. Selama beberapa minggu. Dan hari ini lumayan. Udah bisa push up, ya kan? udah hampir sama. Dan mungkin kanan sekarang kembali lebih kuat, saudara. Ya kan? Artinya apa? Lemah bukan alasan untuk menangis. Lemah bukan alasan untuk menderita. Lemah bukan alasan untuk dikasihani. Lemah bukan alasan untuk it's okay to sin. Lemah bukan alasan. Sama-sama bilang sama saya, lemah bukan alasan. Ya kelemahan saya gampang jatuh cinta. Kelemahan saya gampang dibujuk. Kelemahan saya gampang berpikir yang cabul. Kelemahan saya gampang korupsi. Kelemahan saya gampang bohong. Kelemahan saya gampang tertarik dengan yang sejenis. Kelemahan saya gampang tertarik meskipun saya sudah punya suami, meskipun saya sudah punya istri. Kelemahan bukan alasan. Ayo sama-sama bilang sama saya, kelemahan bukan alasan. Boleh ngerjain sekali lagi? Ketik di komen ini. Kelemahan bukan alasan. Tadi saya udah bilang. Beberapa hari yang lalu saya baru baca buku. Katanya kalau kita pikirkan, kita katakan, dan kita tulis, dia akan lama bertahan dalam kehidupan kita. Makanya saya mau kerjain sudah lagi. Ya kan? Sama-sama bilang sama saya, kelemahan bukan alasan. Kelemahan bukan alasan. Sekarang sudah ketik di kolom komen, kelemahan bukan alasan. Ya ayo semua. Saya mau setiap saudara benar-benar melakukan. Sehingga betul-betul tertanam dalam hidup saudara. Karena saudara pikirkan, saudara katakan, saudara tuliskan. Ya kelemahan bukan alasan. Wah dia ngalir seperti sungai. Iya gak apa-apa. Supaya saudara tetap bertahan menyadari kelemahan bukan alasan. Kalau saya lemah. Itu saatnya saya melatih diri. Bagaimana latihannya? Latihan kita adalah latihan dalam kesungguhan. Untuk berjalan
dalam terang firman Tuhan. Iya kan? Saya mesti melatih. Saya mesti lebih sabar. Makanya Daud latih dirinya. Dia ngomong sama diri, hai jiwaku berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tidak ada latihan yang enak. Semua latihan seringkali membuat frustasi. Tetapi kita harus belajar mendisiplinkan diri, menguatkan diri dan betul-betul melatih diri. Saya harus kuat, saya harus bertahan, saya harus maju, saya harus menang. Haleluya. Dan selanjutnya yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana caranya? Supaya meskipun kita belum sempurna. Tapi kita harus menjadi teladan. Sadari saya hanya hamba. I'm just a servant. Saya fokus saja pada segala yang dia perintahkan pada saya. Karena yang paling penting tetap adalah penilaiannya. Makanya Paulus bilang begini. Adakah ku cari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Kristus? Karena kalau aku mencari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Kristus, aku bukanlah hamba Kristus. Makanya Alkitab ajarkan carilah perkara yang di atas di mana Kristus duduk. Sadari, saya ini kan hanya hambanya Kristus. Di tengah segala kelemahan kekurangan saya fokus saja pada segala yang dia perintahkan. Karena di end of the day, bukan penilaian manusia yang paling penting. Mungkin berhasil menyenangkan hati semua orang. Tetapi apa artinya kalau Yesus bilang enyah dari hadapanku kamu yang membuat kejahatan. Yang membuat saudara masuk surga. Bukan penilaian manusia. Jangan pikir surga itu ada 50% penilaian Kristus, 20% penilaian gembala, 30% penilaian tetangga sekitar. No way. 100% adalah penilaian Kristus. Makanya Alkitab ajarkan kita ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Penilaian Kristus itulah yang paling utama. Saudaraku, betul kita masih bergumul khususnya hari-hari ini. But no other choice. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menjadi teladan.